Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian sehat ya nak ya. Dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Nah ya. Oke, selamat datang kembali pada pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Siti Saro. Enak ya. Minggu lalu kita sudah belajar nak ya, sudah belajar mengenai cerita fantasi ya, mulai pengertiannya, strukturnya. Terus kita juga kemarin sudah ulangan. Nah, alhamdulillah ya hasilnya bagus-bagus ya nak ya. Nah sekarang kita beralih kepada pelajaran kita kali ini adalah pola pengembangan cerita fantasi. Nah ya, tujuan pembelajarannya yaitu menelaah struktur teks cerita fantasi dengan cara melengkapi paparan teks cerita fantasi dengan baik. Nah sekarang kalian mungkin masih ingat ya tentang struktur itu ada berapa? Yo coba. Oke, dibantu nak ya. Ada tiga struktur cerita fantasi, ada tiga. Ada orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Orientasi itu pengenalan tokoh, tempat atau kejadian peristiwa. Komplikasi itu adalah masalah yang muncul. Kalau resolusi itu artinya kesimpulan. Enak ya. Ingat kan nak ya pelajaran kemarin? Nah, sekarang kita kembangkan nih, enak ya. Struktur pola fantasi tersebut kita kembangkan. Ada berapa? Yaitu ada 3 bagian. Pertama, berdasarkan orientasi. Apa saja yang dikembangkan orientasi itu? Ada 3 enak ya. Dikembangkan dari deskripsi latar. Kemudian dikembangkan dari pengenalan tokoh. Yang ketiga yaitu dikembangkan dari pengenalan konflik ya nak ya. Nah sekarang dikembangkan dari deskripsi latar. Kalian tahu kan latar ada berapa? Ayo masih ingat? Oke nak ya. Latar ada 3 bagian. Ada latar tempat, latar waktu dan suasana. Kali ini kita bahas mengenai dengan latar tempat. Tempat terjadinya peristiwa atau cerita. Contohnya apa ya tempat di sini? Contohnya ya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, di sini 3 rumah. 3 rumah itu tempat latar terjadinya cerita tersebut. Di mana? Yaitu di 3 rumah bergaya kerucut. Nah ya, paham nak ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya siapa tokoh yang di sini dikenalkan kepada cerita tersebut? Contohnya adalah si alien. Alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, jadi dikenalkan yang pengenalannya siapa? Yaitu si alien. Ciri-cirinya apa? Yaitu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang tinggi. Dengan kata-kata dan menjulang itu biasanya adalah benda-benda yang tinggi ya nak ya. Nah itu. Kemudian berikutnya dikembangkan dari pengenalan konflik. Contoh apa? Konflik itu masalah tadi nak ya. Apa contohnya? Kau harus membawanya kembali. Erja berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekelilingku. Di sini konfliknya itu muncul. Siapa? Kau harus membawanya kembali. Itu enak ya. Berikutnya adalah pola pengembangan struktur komplikasi. Dibagi 3 bagian juga. Tadi orientasi 3 bagian. Sekarang juga komplikasi dibagi 3 bagian. Apa saja? Pertama dikembangkan dengan tokoh lain. Berikutnya yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Kemudian berikutnya dikembangkan dengan melompat zaman yang berbeda, masa lampau dan masa datang. Contoh yuk kita bahas satu-satu ya nak ya. Yang dikembangkan dengan tokoh lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya
Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Tadi kan ada alien yang hanya dimancung, misalnya ya, orangnya kecil. Nah sekarang ada lagi dikenalkan tokoh lain, apa itu? Alien yang berukuran besar. Nah ya, itu maksudnya nak ya, dikembangkan dengan tokoh lain. Itu ada lagi. Berikutnya dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya apa? Contohnya misalnya laut yang tadinya tenang, berwarna biru, muda, kehijauan, sekarang bergelombang, berbuih. Nah, tadinya itu laut itu tenang ya, datar, nggak tahu tiba-tiba berubah, bergelombang menjadi buih. Itu maksudnya ya, mengubah latar. Berikutnya dikembangkan dengan melompat zaman yang berbeda, masa lampau dan masa yang akan datang. Apa itu maksudnya? Contohnya misalnya di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi berguncang dan plum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Nah, di sini saya terdorong ke sebuah tempat yang serba keemasan. Nah, itu mengubah masa yang akan datang, itu nah ya. Berikutnya, nah sekarang lagi nih, pola pengembangan struktur resolusi dibagi 3 bagian. Apa saja? Yaitu dikembangkan dengan lompatan waktu, kemudian dikembangkan dengan sebab akibat yang unik, yang ketiga dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Yuk kita bahas satu-satu ya nak ya. Satu, misalnya dikembangkan dengan lompatan waktu itu gimana ya maksudnya? Contohnya apa? Contohnya 2 tahun kemudian Partha telah sampai di galaksi. Itu bukannya galaksi ya, tapi itu galaksi Andromeda dan bertemu dengan Oji. Nah, itu lompatan waktu mana? Yaitu 2 tahun kemudian. Nah, ya. Berikutnya dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Unik ya, akibatnya unik. Contohnya apa? Contohnya setelah saya menyebutkan sebuah perilaku yang baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Tuh, akibatnya dia menyebutkan perilaku dia yang baik, akhirnya pintu terbuka. Itu maksudnya ada sebab dan akibat ya. Berikutnya dikembangkan dengan surprise. Surprise, ayo siapa yang tahu apa? Saya mau ngasih surprise dulu lah sama teman saya. Ya, surprise di sini artinya adalah kejutan, ya nak ya. Contohnya apa? Putri candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun Putri terbangun dari 3 tahun panjangnya. Maksudnya Putri itu tadinya tidurnya terlalu lama. Tiba-tiba kejutan. Akhirnya Putri tersebut bangun. Itu ada surprise. Gitu nak ya. Oke, itu aja pelajaran kita kali ini. Ibu simpulkan tadi pola pengembangannya ada 3 nah ya. Ada resolusi, ada konflikasi, dan terakhir ada orientasi. Nah, sekarang tugas kalian itu apa? Tugas kalian itu hanya mencatat dulu nak ya. Materi yang ibu berikan ini kalian catat. Kemudian kalian kirim ke ibu. Nah ya, ntar ibu periksa ibu nih nilai nak ya. Nanti untuk kedepannya baru kita ada tugas. Ayo sekarang kalian tetap semangat. Nah ya, ada pertanyaan yang nggak paham, kamu bisa japri ibu. Oke, bye-bye. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.